Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat dan semangat selalu. Makasih ya udah mampir ke channel Hanya Horor. Ya udah yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Keluarga Baskoro kini tinggal di rumah paling megah di Desa Waringin Mulia. Sebuah monumen kemewahan yang dibangun di atas fondasi rahasia yang membusuk. Rumah itu tampak angkuh dari luar, namun di dalamnya udara terasa kental dan berat, seolah-olah oksigen di sana telah digantikan oleh uap air laut yang asin dan pengap. Setiap Selasa Kliwon, seluruh lampu di rumah itu dipadamkan atas perintah mutlak Baskoro. Di saat itulah, bau melati yang sangat menyengat, jenis wangi yang biasanya hanya tercium di rumah duka, keluar dari ventilasi, menyebar ke seluruh kampung. Namun, jika seseorang cukup dekat dengan tembok rumah itu, mereka akan mencium sesuatu yang lebih mengerikan. Bau amis darah yang bercampur dengan bau kulit binatang yang mengelupas. Di ruang makan, Sekar duduk di hadapan ayahnya. Cahaya lilin di atas meja marmer membuat bayangan mereka memanjang di dinding, tampak seperti makhluk-makhluk yang terdistorsi. Baskoro memotong daging steak yang masih sangat merah, darahnya merembes di atas piring porselin putih. "Ayah, lehermu kenapa?" tanya Sekar. Suaranya bergetar. Sekar memperhatikan saat ayahnya menelan potongan daging itu tanpa dikunyah. Di bawah rahang Baskoro, kulitnya tidak lagi halus, ada lapisan mengkilap yang berdenyut. Dan saat Baskoro bergerak, terdengar suara gesekan halus, krek, srek, seperti plastik harus yang saling beradu. Itu bukan alergi, itu adalah sisik. Baskoro mendongak. Matanya yang biasanya teduh, kini tampak kuning di bagian pinggirnya, dan pupilnya menyempit menjadi garis vertikal yang tajam. "Hanya penuaan, Sekar. Jangan terlalu banyak bertanya. Di rumah ini, pertanyaan adalah kutukan." Malam itu, jam besar di ruang tamu berdentang 2 kali. Sekar terjaga bukan karena suara jam, melainkan karena rasa dingin yang luar biasa merayap ke tempat tidurnya. Saat ia menyibakkan selimut, ia menjerit tertahan. Di atas spraynya terdapat kulit transparan panjang yang mengelupas, persis seperti ganti kulit ular, namun ukurannya selebar paha manusia. Kulit itu masih basah dan berlendir. Dengan jantung yang berdegup kencang hingga terasa sakit, Sekar keluar dari kamarnya. Lorong rumah yang biasanya mewah kini tampak asing. Marmer di bawah kakinya terasa licin, seolah dilapisi lendir bening yang tipis. Ia berjalan menuju kamar utama. Semakin dekat, suara desisan itu semakin keras, dibarengi dengan suara sesuatu yang berat yang menghantam lantai. Brak! Srek! Sekar mengintip melalui lubang kunci. Cahaya di dalam kamar itu berwarna hijau pucat, berpendar dari uap yang keluar dari bak mandi kayu raksasa. Baskoro sedang berlutut di depan bak itu, namun posisinya aneh. Punggungnya melengkung secara tidak wajar, hingga tulang belulangnya menonjol keluar menembus kemeja sutranya. Lalu wanita itu muncul dari dalam air kembang yang hitam. Nyai Blorong. Wajahnya cantik dengan riasan kuno yang sempurna, namun kecantikannya terasa seperti topeng mayat. Saat ia bangkit, Sekar melihat kengerian yang sesungguhnya. Tubuh bagian atasnya memang wanita, namun kulitnya tembus pandang. Sekar bisa melihat aliran darahnya yang berwarna hijau gelap.
Dan di bawah pinggang, seekor ular raksasa berwarna emas metalik melingkar memenuhi separuh ruangan. Sisik-sisik ular itu bergesekan, menghasilkan bunyi ting-ting yang nyaring, suara logam murni yang jatuh ke lantai marmer. Nyai Blorong menjulurkan lidahnya yang bercabang, panjangnya hampir mencapai dahi Baskoro. Baskoro, kulitmu sudah mulai mengeras, perjanjian kita meresap ke dalam sumsummu. Suara Nyai Blorong terdengar seperti desisan jutaan belatung. Mana tumbal yang kau janjikan? Aku butuh darah muda untuk membasuh sisikku yang mulai kusam. Baskoro merintih, suaranya sudah tidak menyerupai manusia lagi. Anakku, Sekar, dia sudah di sini, Gusti Nyai. Sekar yang ketakutan tanpa sengaja menyenggol guci porselen di samping pintu. Prang! Pintu kamar itu meledak terbuka, bukan karena didorong, melainkan karena dihantam oleh ekor emas Nyai Blorong yang luar biasa kuat. Baskoro berdiri di ambang pintu. Separuh wajahnya sudah tertutup sisik emas yang tajam, merobek daging pipinya hingga darah hitam menetes. Salah satu lengannya telah memanjang dan jemarinya berubah menjadi cakar yang berselaput. Sekar, Baskoro mendesis, air liurnya yang kental menetes ke lantai. Nyai Blorong merayap keluar dari kegelapan kamar. Ekor raksasanya menghancurkan perabotan di sekitarnya dengan mudah. Ia mendekatkan wajahnya yang dingin ke arah Sekar. Bau di sekitar Nyai Blorong adalah bau laut purba, bau kematian yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Cantik sekali. Nyai Blorong membelai leher Sekar dengan kuku emasnya. Setiap sentuhan meninggalkan bekas luka bakar yang dingin. Kulitmu akan menjadi wadah baru bagiku. Ayahmu sudah menukar jiwamu dengan kepingan emas ini sejak kau masih di dalam kandungan. Nyai Blorong kemudian membuka mulutnya dengan lebar yang mustahil bagi manusia, memperlihatkan barisan taring ganda yang meneteskan bisa berwarna kuning keemasan. Sekar merasakan keputusasaan yang luar biasa saat melihat ayahnya hanya diam, menonton dengan mata reptilnya yang lapar, sementara sisik-sisik emas mulai tumbuh secara paksa dari balik kuku-kuku jari tangan Sekar sendiri. Malam Selasa Kliwon itu tidak datang dengan angin, melainkan dengan keheningan yang mematikan. Desa Waringin Mulia mendadak berubah menjadi makam besar yang tertutup kabut tipis beraroma belerang. Di dalam rumah megah Baskoro, waktu seolah berhenti berputar. Jam dinding bertahtakan emas yang biasanya berdetak angkuh, kini membeku. Jarumnya bengkok seolah ditarik oleh kekuatan gravitasi yang sangat besar dari bawah tanah. Di dalam kamarnya, Sekar meringkuk di lantai. Rasa sakit itu dimulai dari sumsum tulang belakangnya, sensasi seperti ribuan jarum panas yang ditusukkan sekaligus, lalu diputar secara perlahan. Ia mencoba berdiri, namun keseimbangannya hilang. Saat ia melihat ke arah cermin riasnya, ia melihat retakan di kulit lehernya. Dari balik retakan itu, muncul sesuatu yang berkilau, sisik emas yang tajam, keras, dan berdenyut, seolah memiliki denyut jantungnya sendiri. "Ibu, ayah, tolong aku, ini sakit sekali." Sekar merintih. Suaranya tidak lagi jernih, ada nada gesekan logam yang parau di setiap kata yang ia ucapkan. Ia mencoba menggaruk lehernya, namun kuku-kuku jarinya copot satu persatu ke atas lantai marmer dengan bunyi kloting, kloting. Dari ujung jarinya yang berdarah, tumbuh kuku-kuku baru berwarna hitam legam, melengkung tajam, dan mengeluarkan cairan bening yang berbau amis laut. Dengan sisa tenaganya, Sekar merangkak keluar kamar. Lorong rumah yang biasanya hangat, kini berubah menjadi lorong yang lembab dan berlendir.
Dinding-dinding wallpaper mahal terlihat mengelupas, menampakkan tembok beton yang merembeskan air laut berwarna kehijauan. Di ruang tengah, altar itu sudah siap. Baskoro berdiri tegak, namun ia bukan lagi pria yang Sekar kenal. Bajunya telah robek sepenuhnya oleh pertumbuhan otot dan sisik di punggungnya yang kini membungkuk mengerikan. Kepalanya bergetar kecil, matanya tidak lagi berkedip, menunjukkan pupil vertikal yang terus mengecil saat menatap Sekar. Di sampingnya, Suminah duduk bersimpuh. Ia tampak seperti kerangka yang dibungkus kulit pucat. Tangan Suminah gemetar hebat saat ia mengaduk sebuah kuali tanah liat berisi cairan merah kental, darah kambing kendit yang dicampur dengan minyak melati. "Ibu, lihat aku." Sekar merangkak di kaki ibunya, memegang ujung daster Suminah. Suminah menoleh, namun wajahnya adalah potret keputusasaan yang murni. "Jangan lihat ibu, Sekar, jangan. Ibu sudah menjual rahim ibu sejak hari itu. Kau bukan milik ibu lagi. Kau adalah milik dia yang memberikan kita kemewahan ini." Tiba-tiba, suara desisan yang sangat masif terdengar dari arah langit-langit. Plafon rumah yang megah itu retak, dan dari celah-celahnya, ribuan ular kecil berwarna emas jatuh berjatuhan seperti hujan, memenuhi lantai pasir hitam di sekitar mereka. Ular-ular itu tidak menggigit, mereka hanya melata, mencari kehangatan dari tubuh Sekar yang mulai mendingin. Lalu, lantai di bawah mereka mulai bergetar hebat. Air laut menyembur dari sela-sela marmer, membawa serta aroma kematian dari kedalaman Palung Selatan. Nyai Blorong muncul, kali ini dalam wujud yang jauh lebih megah sekaligus mengerikan. Rambutnya bukan lagi helai-helai hitam, melainkan ribuan ular kecil yang terus bergerak dan mengeluarkan suara "hss" yang memekakkan telinga. "Waktunya telah tiba, Baskoro. Berikan mahkotaku yang baru." Suara Nyai Blorong bergema di setiap dinding, membuat kaca-kaca jendela bergetar hingga retak. Baskoro mendekati Sekar, lalu dengan kekuatan yang tidak manusiawi, ia menjambak rambut anaknya dan menariknya ke tengah lingkaran pasir. Sekar menjerit, namun saat ia hendak berteriak, tubuh bagian bawahnya mengalami kontraksi hebat. Krak, 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 suara tulang kaki Sekar yang patah dan bergeser terdengar sangat jelas di ruangan yang hening itu. Tulang pahanya melunak, memanjang, dan mulai menyatu di bagian lutut. Kulit kakinya mengelupas seperti kertas yang dibakar, menampakkan lapisan sisik emas yang tumbuh dengan kecepatan luar biasa, membungkus kedua kakinya menjadi satu bagian yang solid. "Ah!" Sekar melengkungkan punggungnya, matanya membelalak hingga urat-urat merahnya terlihat jelas. Nyai Blorong merayap mendekat. Ekor raksasanya melilit pinggang Sekar yang kini mulai berubah. Sang Nyai mengeluarkan sebuah tusuk konde emas panjang dari rambutnya. Dengan perlahan, ia menusukkan benda tajam itu ke dahi Sekar. Bukan untuk membunuh, melainkan untuk memasukkan jiwa laut ke dalam pikirannya. Darah emas mulai menetes dari dahi Sekar. Saat darah itu menyentuh pasir, pasir hitam itu berubah menjadi kepingan koin emas murni. "Makanlah jantung ini, nak. Matikan manusiamu. Hidupkan ularmu," desis Nyai Blorong sambil menyodorkan jantung kerbau yang masih berdenyut ke depan mulut Sekar. Sekar mencoba menolak, namun insting predator yang baru saja tumbuh di otak reptilnya mulai mengambil alih. Bau amis jantung itu tidak lagi membuatnya mual, ia justru merasa sangat lapar. Dengan gerakan kaku, tangan Sekar yang kini berselaput meraih jantung itu dan menggigitnya dengan liar.
Suminah menutup matanya, menangis dalam diam, sementara Baskoro tertawa, sebuah tawa yang lebih mirip dengan suara ular yang puas saat melihat anak bungsunya kini telah kehilangan kaki sepenuhnya, berganti dengan ekor ular emas yang indah namun mematikan, meliuk-liuk di atas hamparan pasir dan emas, hasil tumbal nyawanya sendiri. Malam di desa Waringin Mulia terasa mencekam, seolah-olah oksigen telah dicuri oleh sesuatu yang besar di langit. Leman berdiri di balik pohon beringin tua yang jaraknya hanya 100 meter dari gerbang megah rumah Baskoro. Di tangannya, ia menggenggam sebuah keris tua warisan ayahnya. Keris tanpa pamor yang dibungkus kain mori kusam. Ayah Leman dulunya adalah tukang kebun Baskoro, orang yang pertama kali mencium bau amis di ruang bawah tanah dan berakhir dengan kecelakaan tragis. Tubuhnya ditemukan di pinggir sungai tanpa setetes darah pun tersisa di nadinya. Leman tahu, Sekar, gadis yang diam-diam sering meminjamkannya buku saat mereka masih remaja, kini sedang berada di dalam rahim iblis. "Jangan masuk, Man. Itu bukan rumah lagi, itu liang ular," bisik Pak RT yang sempat berpapasan dengannya. Namun Leman mengabaikannya. Leman melempati pagar samping. Keanehan pertama yang ia rasakan adalah tekstur pagar besi itu. Tidak lagi terasa seperti logam dingin, melainkan terasa hangat dan berdenyut. Seolah-olah besi itu telah ditumbuhi jaringan otot tak kasat mata. Saat kakinya menyentuh rumput halaman, ia tidak mendengar suara jangkrik. Yang ada hanyalah suara desisan masif yang datang dari segala arah. Leman mendekati jendela ruang tengah yang sudah pecah. Ia mengintip ke dalam, dan pemandangan itu hampir membuatnya memuntahkan isi perutnya. Ruang tamu mewah itu telah berubah menjadi pemandangan neraka. Pasir hitam menutupi seluruh lantai marmer, dan di atasnya ribuan keping koin emas berterbaran di sela-sela bangkai ikan dan ular-ular kecil yang menggeliat. Di tengah ruangan, ia melihat Suminah sedang duduk bersimpuh, namun kepalanya terkulai ke belakang dengan mata yang putih sempurna. Ia tampak seperti boneka kain yang sudah dibuang jiwanya. Lalu, mata Leman tertuju pada sosok yang berada di lingkaran pasir. "Sekar," bisik Leman, suaranya tercekak. Gadis yang dulu memiliki tawa yang renyah itu kini sedang melata. Tubuh bagian atasnya masih tampak seperti manusia, namun kulit pundaknya telah pecah-pecah, memperlihatkan sisik emas yang berkilau tajam di bawah cahaya hijau redup yang entah dari mana asalnya. Dari pinggang ke bawah, kaki jenjangnya telah lenyap, berganti dengan ekor ular raksasa berwarna emas sepanjang 3 meter yang melilit pilar rumah. Sekar sedang mengunyah sesuatu yang merah dan basah. Saat ia menoleh karena mendengar bisikan Leman, Leman melihat wajah itu. Wajah Sekar masih cantik, namun mata itu tidak lagi memiliki pupil bulat manusia. Matanya adalah celah vertikal yang memancarkan kebencian sekaligus rasa lapar yang tak terhingga. "Leman, lari!" Suara itu keluar dari mulut Sekar, namun dibarengi dengan suara desisan khas yang panjang. Air mata darah mengalir di pipinya yang mulai bersisik. "Sekar, aku akan membawamu keluar." Leman nekat melompat masuk melalui jendela. Namun sebelum kakinya menyentuh pasir, sebuah bayangan besar menyambar dari sudut ruangan. Baskoro atau apapun yang tersisa darinya melesat dengan kecepatan yang mustahil. Ia tidak lagi berjalan, ia merangkak di dinding seperti reptil. Tangannya yang sudah berubah menjadi cakar bersisik menghantam dada Leman hingga pemuda itu terlempar menabrak lemari kaca. "Berani sekali kau mengganggu perjamuan Nyai." Suara Baskoro terdengar seperti gesekan dua bilah pedang yang berkarat. Baskoro berdiri di atas dua kakinya yang kini membengkok aneh. Punggungnya ditumbuhi duri-duri tulang yang menembus kulit. Ia hendak menerjang Leman lagi untuk mengakhiri nyawanya. Namun sebuah suara desisan yang sangat berwibawa dan menggetarkan tulang menghentikannya. "Biarkan dia, Baskoro.
Nyai Blorong muncul dari balik kegelapan lorong. Wujudnya kini sepenuhnya bermanifestasi. Kehadirannya membawa aroma bunga Kamboja yang sangat kuat dan hawa dingin yang membuat uap keluar dari mulut Leman. Nyai Blorong merayap mendekati Leman. Ekor emasnya yang luar biasa besar menggilas koin-koin emas di lantai hingga pipih. Ia menatap Leman dengan rasa ingin tahu yang dingin. Kau membawa keris tua itu. Kau pikir besi karatan bisa melukai abadi? Nyai Blorong tertawa. Suara tawa yang terdengar seperti beribu-ribu ular yang mendesis bersamaan. Lihatlah sekarmu. Dia sudah meminum darah perjanjian. Dia sudah memakan jantung kesetiaan. Dia bukan lagi manusia yang merindukanmu. Dia adalah putriku, penerus sisik emas di tanah ini. Leman menatap Sekar. Sekar, lawan dia. Ingat siapa kamu. Sekar mengerang. Tubuhnya bergetar hebat. Antara insting ular yang haus darah dan sisa-sisa memori manusianya sedang bertempur. Ia menatap Leman, lalu tiba-tiba ia menjerit. Sebuah jeritan melengking yang memecahkan sisa-sisa kaca di rumah itu. Dari sela-sela sisik di tubuh Sekar, keluar uap hitam yang panas. Ia mulai menyerang ayahnya sendiri, Baskoro. Ekor emas Sekar menghantam Baskoro hingga sang ayah terpental ke tembok. Lari Leman, sebelum aku memakanmu juga, teriak Sekar dengan suara yang mengerikan. Nyai Blorong tidak marah. Ia justru tersenyum, menunjukkan taringnya yang meneteskan bisa emas. Bagus, amarah adalah bumbu terbaik untuk transformasi ini. Bertarunglah anak-anakku, yang terkuat akan menjadi penguasa di rumah berdarah ini. Leman menyadari bahwa rumah ini telah menjadi penjara dimensi lain. Ia tidak bisa menyelamatkan Sekar secara fisik. Dengan air mata yang mengaburkan pandangan, Leman mencoba berdiri, menggenggam keris peninggalan ayahnya, dan menyadari bahwa malam ini ia tidak hanya bertarung untuk nyawanya, tapi untuk memberikan kematian yang layak bagi gadis yang ia cintai, sebelum ia sepenuhnya menjadi iblis. Ruang tengah rumah Baskoro kini menyerupai palung laut yang dipindahkan ke daratan. Air laut yang merembes dari lantai telah setinggi mata kaki, dingin dan berminyak. Leman berdiri gemetar, keris peninggalan ayahnya terasa panas di genggamannya. Satu-satunya benda yang seolah menolak tunduk pada aura jahat Nyai Blorong. Di depannya, sebuah pemandangan mengerikan terjadi. Sekar dengan ekor emasnya yang perkasa sedang bergulat dengan ayahnya sendiri. Baskoro yang sudah kehilangan akal sehat manusianya mencoba mencakar wajah Sekar. Namun Sekar jauh lebih gesit. Ekor Sekar melilit tubuh Baskoro dengan kekuatan yang sanggup meremukkan beton. "Ayah, berhenti!" jerit Sekar, namun suaranya lebih mirip geraman predator. Nyai Blorong hanya berdiri diam, mengawasi dari sudut ruangan dengan tangan bersedekap. Ia tampak menikmati tontonan itu. Lihatlah Leman, itulah sifat asli manusia saat diberi kuasa. Mereka saling memangsa, bahkan darah daging sendiri. Tidak ada cinta yang tersisa di bawah sisik emas. Leman tidak memedulikan desisan sang nyai. Ia melihat kesempatan. Saat Baskoro terhimpit oleh lilitan Sekar, Leman berlari menerjang. Ia tidak mengincar Baskoro, melainkan ia menuju ke arah Suminah yang masih memegang kuali darah. Leman tahu, kunci dari ritual ini bukan pada sang nyai, melainkan pada sajen yang terus diberikan. Leman menendang kuali itu hingga pecah. Darah kambing kendit itu tumpah, bercampur dengan air laut yang menghitam. "Tidak!" teriak Baskoro. Suaranya pecah menjadi ribuan desisan. Transformasi Baskoro mendadak bergejolak.
Tanpa pasokan energi dari sajen, tubuhnya yang sudah setengah reptil mulai mengalami penolakan. Sisik-sisik di punggungnya mulai mengelupas secara paksa, menimbulkan luka terbuka yang mengeluarkan cairan kuning busuk. Nyai Blorong mendesis murka. Atmosfer ruangan itu mendadak menjadi sangat berat, seolah-olah tekanan air sedalam 1000 meter menekan tubuh Leman. Kau berani merusak perjamuanku, manusia kecil. Nyai Blorong bergerak secepat kilat. Ekor raksasanya menyambar Leman, namun Sekar lebih cepat. Sekar melepaskan lilitannya dari ayahnya dan menghantamkan tubuhnya ke arah ekor Nyai Blorong. Benturan dua entitas bersisik emas itu menimbulkan suara ledakan yang menggetarkan seluruh desa. Sekar terlempar ke sudut ruangan, napasnya memburu mengeluarkan uap hitam. Sisik-sisik emas di tubuhnya kini mulai merambat ke leher dan wajahnya, hampir menutupi kecantikannya yang tersisa. Leman, keris itu, bisik Sekar, matanya yang vertikal menatap Leman dengan sisa-sisa kesadaran manusia. Hujamkan ke jantungku. Sekarang, Leman terpaku. Tidak, Sekar, aku datang untuk membawamu pulang. Tidak ada jalan pulang bagi yang sudah memakan jantung sajen. Sekar mengerang kesakitan saat Nyai Blorong mulai merayap naik ke langit-langit, bersiap untuk menerkam. Jika aku tidak mati sekarang, aku akan menjadi seperti dia. Aku akan memangsa orang-orang di desa ini. Bunuh aku, Leman. Tolong. Baskoro yang kini sudah menjadi onggokan daging bersisik yang sekarat merangkak di lantai pasir. Ia mencoba meraih kaki Leman. Jangan hancurkan hartaku. Bahkan di ujung ajalnya, keserakahan masih menjadi napasnya. Nyai Blorong meluncur turun dari langit-langit dengan taring terbuka. Leman tahu tidak ada waktu lagi. Ia menatap Sekar untuk terakhir kalinya. Di mata gadis itu, ia tidak lagi melihat monster. Ia melihat gadis yang dulu suka meminjamkannya buku. Gadis yang memintanya melarikan diri dari takdir yang busuk. Leman mengangkat kerisnya. Ia tidak mengincarkannya ke jantung Sekar. Dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan, ia menggenggam mata keris itu dengan tangan kirinya hingga darahnya sendiri mengalir membasahi bilah keris tersebut. Darah murni untuk memutus janji, teriak Leman, mengingat mantra yang pernah dibisikkan ayahnya sebelum meninggal. Leman berlari, namun bukan ke arah Sekar. Ia melompat ke arah Nyai Blorong yang sedang meluncur. Keris yang telah berlumuran darah Leman itu dihujamkan tepat ke arah sisik induk yang ada di kening Nyai Blorong, pusat kekuatannya di dunia manusia. Krak! Suara retakan itu terdengar seperti kaca raksasa yang pecah. Cahaya hijau yang memenuhi ruangan itu meledak menjadi ribuan partikel putih. Nyai Blorong menjerit, sebuah suara yang sanggup menghancurkan gendang telinga manusia. Wujud indahnya menghilang, berganti menjadi ular laut raksasa yang kulitnya melepuh terkena darah manusia yang tulus. Ledakan energi itu melempar Leman hingga pingsan. Saat ia terbangun beberapa saat kemudian, rumah itu terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi suara gamelan sumbang, tidak ada lagi uap hijau. Leman merangkak di atas lantai marmer yang kini kering. Pasir hitam telah hilang. Yang tersisa hanyalah kekacauan, perabotan hancur, dan bau amis yang memudar. Di tengah ruangan, ia menemukan Sekar. Transformasi itu berhenti, namun tidak berbalik. Sekar tergeletak dengan bagian bawah tubuhnya yang masih berupa ekor ular emas, namun sisik-sisiknya kini kusam dan rapuh. Wajahnya telah kembali normal, namun sangat pucat. Leman, bisik Sekar. Tangannya yang masih memiliki sedikit sisik memegang tangan Leman. Kita keluar dari sini, Sekar. Tidak bisa.
Sekar tersenyum pahit. Ia menunjuk ke arah ayahnya, Baskoro, yang sudah menjadi abu hitam di sudut ruangan. Ayah sudah memberikan semuanya, dan aku sudah menjadi bagian dari laut. Tapi terima kasih, karena tidak membiarkanku menjadi budak sang nyai. Perlahan, tubuh Sekar mulai pecah menjadi butiran-butiran emas kecil. Bukan emas yang membawa kekayaan, melainkan debu emas yang hampa. Suminah, sang ibu, terbangun dari transnya. Ia merangkak mendekat saat melihat anaknya mulai menghilang, ditiup angin yang masuk dari jendela yang pecah. "Ibu, simpanlah debu ini," bisik Sekar sebelum benar-benar lenyap. Bukan untuk kaya, tapi untuk mengingat bahwa harga sebuah nyawa tak sebanding dengan emas dunia. Beberapa bulan kemudian, rumah megah Baskoro telah rata dengan tanah. Warga desa Waringin Mulia menolak membangun apapun di atas tanah itu. Leman kini sering terlihat duduk di tepi pantai selatan. Di tangannya, ia memegang sebuah kepingan sisik emas kecil yang ia simpan di dalam botol kaca. Sesekali, saat ombak besar datang, ia seolah melihat bayangan seorang wanita cantik dengan ekor emas melompat di kejauhan, menatap ke arah daratan dengan pandangan rindu. Leman tahu, Sekar tidak benar-benar mati. Ia kini menjadi bagian dari kerajaan laut. Namun setidaknya ia bukan lagi tumbal. Ia adalah penjaga yang menahan agar keserakahan manusia tidak lagi membangkitkan sang nyai dari kedalamannya. Sajen terakhir telah diberikan, bukan berupa nyawa yang terpaksa, melainkan pengorbanan yang tulus dari seorang yang mencinta. Dan di desa itu, tidak ada lagi yang berani memuja sisik emas, karena mereka tahu di balik setiap kepingnya ada darah yang takkan pernah bisa dibasuh. Sampai sini dulu cerita kita kali ini. Share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hanya Horor, karena masih banyak cerita yang belum sempat aku ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Horor pamit. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.